jalan dan Kali posisinya ini kita lebih akan tinggi. berjalan-jalan Kemudian Benteng Baluarti dengan Jogja Heritage. ini punya 5 Ini salah pintu satu masuk. Salah kegiatan satunya tadi ketika Pelengkung saya Nirboyo atau yang kemudian lebih keliling dikenal Jogja dengan Pelengkung dengan Gading. bus Jogja Heritage. Kemudian ada Pelengkung Jogoboyo atau Pelengkung Taman Sari, ada Pelengkung Jogosuro atau Pelengkung Kauman, Pelengkung Tarunosuro atau Pelengkung Wijilan, dan Pelengkung Madiosuro atau Pelengkung yang ada di depan Jogjatronic. Dari kelima pelengkung ini, yang bentuknya masih asli hanya ada 2. Yang pertama Pelengkung Gading atau Pelengkung Nirboyo dan Pelengkung Wijilan atau Pelengkung Tarunosuro. Sisanya gimana? Sisanya dibongkar. Jadi kalau nanti kita lewat Pelengkung Jogoboyo atau Pelengkung Taman Sari, bentuknya itu sudah menyerupai gapura. Yang bongkar siapa? Belanda. Jadi Belanda dulu menginginkan akses yang lebih mudah untuk kendaraan-kendaraan mereka. Jadi pelengkungnya ini dibongkar. Kemudian selain ada pelengkung atau pintu masuk, Benteng Baluarti ini juga dilengkapi dengan pojok benteng. Adalah bangunan menjorong ke sisi luar dari Benteng Baluarti yang digunakan sebagai pusat pengintaian dan persenjataan. Tadi kita sudah lihat ya. Nah, di depan sana kita juga akan lihat lagi. Tapi kok lumayan macet ya Pak Budi ya. Gak apa-apa, nanti kita lihat lagi. Nah, pojok benteng ini punya nama asli yaitu Bastion. Bukan Bastion Steel. Nanti jadinya Cowboy Junior ya. Dari Bastion. Bastion ini adalah nama asli dari pojok benteng. Tapi kan kalau orang Jawa itu pengennya tuh yang gampang-gampang aja lah penyebutannya ya. Dari Bastion akhirnya jadinya pojok benteng. Yang harusnya Bulwark jadinya Baluarti. Karena lidah Jawa susah ngikutin lidahnya Eropa. Bastion ini jumlahnya ada 4. Ada di sisi barat 2 dan di sisi timur itu ada 2 juga. Nah kemudian yang bangunan asli itu hanya 3. Yang satu merupakan bangunan rekonstruksi. Jadi ada pojok benteng Tanjung Anom atau di sisi timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, timur laut. Nah, harus diurutin dulu. Nah, ada di pojok benteng timur laut itu adalah pojok benteng Tanjung Anom. Itu baru dibangun di tahun 2021 setelah hancur di tahun 1812. Hancurnya itu karena geger Sepei, sebuah aksi penyerangan dari Brigade Sepei dari India atas perintah Inggris, yang akhirnya di tahun tersebut Keraton Ngayogyakarta ini terpecah menjadi 2, yaitu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Nah ini jadi merembet kemana-mana ya. Itu, nah itu dia sudah mulai kelihatan ya. Nah itu pojok benteng atau bastion. Nah teman-teman bisa melihat di atas itu kan ada relung-relung yang kosong dari bangunan. Nah itu adalah tempat untuk menaruh meriam. Meriamnya itu adalah meriam tadi yang dilihat di Museum Sono Budoyo. Jadi satu bastion itu bisa diletakkan sampai 9 meriam, 6 sampai 9 meriam. Kemudian meriam-meriam ini mengarah ke sisi luar dari Benteng Baluarti. Kemudian ada lagi bangunan atau bentuk bangunan yang berbentuk silinder atau tabung yang ada lubang-lubangnya. Itu disebut dengan turret. Turret ini digunakan sebagai tempat pengintaian. Jadi itu kan ada lubangnya. Itu untuk tempat mengintai dan juga tempat untuk bedil. Meriam dan bedilnya dibuat oleh Sultan Hamengkubuwono II. Nah, kenapa kok harus ngintip-ngintip? Kenapa nggak langsung nongol aja tuh ya, ketembak ya? Namanya lagi perang. Nah ini. Nah kemudian ini pojok benteng kulon. Kalau pojok benteng Tanjung Anom itu fungsinya selain untuk persenjataan atau untuk penyerangan, itu juga digunakan untuk pedang mesiu. Oleh karena itu saat geger Sepei, benteng itu bisa hancur sehancur-hancurnya karena langsung meledak. Itu dia,
dulu.